Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami muliakan karena Allah azza wa jalla. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah di masjid yang semoga Allah berkahi ini, dan juga Allah berkahi DKM-nya dan juga jamaah-jamaah yang ada di dalamnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit intermezzo, yaitu sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man zara akhun lahu fillah qalat al-malaikah." Barang siapa yang mengunjungi saudaranya, saling berziarah satu sama lain hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya malaikat akan berkata, "Antibta," sesungguhnya engkau adalah orang yang terbaik. "Wa qaba mamsyak," dan perjalananmu adalah perjalanan yang baik pula. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sungguh engkau telah mendapatkan jaminan tempat di surga. Hadis yang luar biasa, hadis yang menggugah jiwa-jiwa kita untuk senantiasa beramal soleh, yang mana di antara bentuk amal soleh ini adalah menziarahi saudara satu sama lain, yang tujuan dari ziarah tersebut tidak lain tidak bukan hanya ingin mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka apa? Malaikat berdoa atau malaikat berkata kepada mereka, sesungguhnya engkau adalah orang yang baik, dan langkah-langkahmu menuju saudaramu adalah langkah yang terbaik, dan sungguh engkau telah dijanjikan sebuah tempat di surga nanti. Maka di majelis ini mari kita ikhlaskan niat kita
Duduknya kita di sini tidak lain tidak bukan hanya sekedar ingin bersama-sama mengunjungi satu sama lain. Yang mana di kunjungan ini mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana di majlis ini mudah-mudahan Allah turunkan untuk kita semua rahmatnya, dan juga Allah turunkan sakinahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat-malaikatnya untuk menaungi kita hingga akhirnya kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang sudah pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3 ya deh. Insyaallah. 3 apa tuh? 3 Rajab atau 3 Januari? Sama, barengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sekarang sedang berada di bulan Rajab, bertepatan dengan tanggal 3 Januari dan tanggal 3 Rajab pula. Adapun Januari tahun berapa? 2025. Adapun Hijriahnya tahun berapa? 1446. Gak kerasa, ujung-ujung tiba-tiba udah 2025. Gak terasa tiba-tiba sudah 1446 dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya jadikan renungan untuk kita bersama, bahwasanya kita sedang berada di bulan yang Allah muliakan, di bulan yang Allah haramkan bagi kita untuk melakukan kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-kitabnya adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang mana di bulan-bulan tersebut terdapat suatu hari yang mana Allah menciptakan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum, dan di bulan-bulan tersebut ada 4 yang haram, yang maksudnya adalah dimuliakan, tidak boleh berperang di dalamnya dan juga tidak boleh bermaksiat di dalamnya. Dzalika ad-dinul qayyim, yang demikian adalah agama kalian yang al-qayyim, yang tegak lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri. Kita kalau sudah sampai di bulan Rajab, sejatinya kita sedang berada di fase pemanasan. Pemanasan untuk apa, Pak? Pemanasan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu, di antaranya Ibnu al-Misri dan juga Abu Bakar al-Balkhi rahimahumullah. Mereka pernah mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah syahruz zar', bulan untuk bercocok tanam, nanam biji. Misal kita pengen menumbuhkan pohon mangga, maka bijinya yang kita tanam dulu. Dan ini perumpamaan bulan Rajab, bulan untuk menanam benih. Kemudian bulan Sya'ban, yaitu bulan setelah Rajab, adalah bulan untuk menyebar air, nyiram. Kita kasih pupuknya, kita kasih airnya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, memetik hasil yang telah kita tanam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hendaknya kita di bulan Rajab ini yang bertepatan dengan awal tahun baru, hendaknya kita awali dengan kebaikan. Sebagaimana tema kajian kita pada kesempatan kali ini,
Kita awali dengan kebaikan. Dan alhamdulillah, ternyata di bulan Rajab ini atau di bulan Januari ini, kita di Masjid An-Nur, apakah di tahun baru tanggal 1 ada kajian, Pak? Nggak ada. Di tanggal kedua ada kajian? Nggak ada. Di tanggal ketiga sekarang ada kajian? Ada 2 kali lagi. Apa kajian yang pertama? Kajian di sholat Jumat. Yang kedua apa? Kajian di waktu maghrib. Alhamdulillah, ternyata kita sudah melaksanakan, mengawali bulan yang baru, tahun yang baru dengan kebaikan, khususnya di bulan Rajab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dan ini sudah sepatutnya dan selayaknya kita laksanakan sebagai seorang muslim yang cerdas. Kenapa demikian? Karena kita tahu umur kita itu gak ada yang nentuin kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Umur kita ada yang panjang, ada yang singkat, ada yang ternyata memang lama umurnya, ada juga yang pendek. Maka kita harus waspada, harus bersiap-siap, harus rajin, harus semangat untuk melakukan ketaatan, khususnya mengawali sesuatu dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh para orang tua kita, seseorang itu bisa karena apa? Karena terbiasa. Kalau kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, maka niscaya kita akan bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan apapun itu. Tapi kalau kita nggak terbiasa melakukan kebaikan, niscaya akan susah untuk kita melakukan kebiasaan yang terbaik. Sebagaimana tadi di bulan Rajab, bulan mana? Bulan Sya'ban, bulan nyiram. Bulan Ramadan, bulan untuk memetik hasil. Kalau kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan, hendaknya kita bersiap dari sekarang. Kita cicil bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kita cicil sedekah-sedekah yang sudah lama terkepung di dalam dompet kita. Kita cicil perkataan-perkataan yang baik, sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah kita cicil dari sekarang. Kita biasakan supaya apa? Supaya nanti di bulan Ramadan itu enggak kagok. Ya. Namun kenyataan di lapangan seringkali tidak berbanding lurus dengan angan-angan. Ya. Ketika kita di bulan Rajab malas-malasan, di bulan Sya'ban apalagi, malah seringnya santai karena habis itu bulan Ramadan, bulan ampunan. Ini kita puas-puasin dulu maksiat di bulan Sya'ban katanya. Allahu Akbar. Dan ini banyak yang seperti ini. Hingga akhirnya tibalah bulan Ramadan, di hari pertama Masya Allah 5 juz tilawahnya, bahkan 10 juz. Setiap selesai sholat 2 juz, sholat 2 juz, sholat 2 juz, sholat 2 juz. Ini hari pertama. Besok mulai, wah, kan masih ada 29 hari lagi, tenanglah, ngapain, santai aja. Hingga akhirnya lewat di paruh kedua, di hari tanggal 11 sampai tanggal 20 mulai datang. Hilang. Yang tadinya 10 juz tiba-tiba jadi tinggal 1 juz. Mending kalau 1 juz. Ternyata udah lupa. Kenapa? Santai, kan nanti ada malam Lailatul Qadar. Ternyata di malam Lailatul Qadar ada kerjaan. Akhirnya capek, akhirnya ketiduran, bablas. Tiba-tiba ujuk-ujuk udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tiba-tiba udah takbiran nih orang. Ini semua karena apa? Karena tidak diawali dengan kebaikan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara mengawali dengan kebaikan, maka ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang masyhur, yaitu kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kitab ini gak mungkin orang gak tahu. Yakin mereka tahu kitab Arba'in, kecuali memang orang-orang yang betul-betul awam,
Adapun kita insya Allah gak asing yang namanya kitab Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang mana di hadis ke-10 beliau cantumkan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bapaknya kucing, ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang perawi yang paling banyak, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-10 dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik atau yang terbaik. La yaqbalu illa thayyiban, dan beliau atau Allah adalah zat yang tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dari penggalan hadis ini, Pak, bisa kita simpulkan bahwasanya Allah memiliki sifat atau nama At-Thayyib. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan At-Thayyib bukan nama di antara nama-nama Allah, karena di dalam hadis disebutkan tidak pakai alif lam ma'rifah. Ya, redaksinya datang dalam bentuk nakirah. Ya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya nama Allah di antaranya adalah At-Thayyib, yang maha baik. Namun yang menjadi perhatian kita adalah la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Walid As-Su'aidan, beliau pernah mengatakan bahwasanya maksud dari la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik aja. Itu maksudnya hendaknya perkataan kita adalah perkataan yang terbaik. Perbuatan kita adalah perbuatan yang terbaik. Aqidah kita adalah aqidah yang terbaik pula. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita simpulkan bahwasanya kalau ingin amalan kita diterima, hendaknya 3 perkara ini kita perbaiki. Jangan kita nodai, jangan kita kotori, jangan kita rusak. Kenapa? Karena takutnya nanti Allah tidak terima. Takutnya Allah tidak terima. Yang pertama, perbaiki akidah kita. Akidah, apa itu akidah? Keyakinan. Keyakinan kita tentang apa? Tentang Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah sebaliknya. Dan ini masih banyak terjadi di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Mengaku Tuhannya adalah Allah, tapi di satu sisi ikut menyembah berhala. Mengaku mengesahkan Allah, tapi di satu sisi percaya dengan tukang sihir, dukun, para tidak normal, pawang hujan, zodiak, tatoyur, khurafat. Mengakui Tuhannya adalah Allah, masih mempercayai batu-batu akik akan mendatangkan maslahat atau menolak bala. Percaya memajang foto-foto tertentu akan menolak bala atau mendatangkan rezeki. Seperti kalau Bapak singgah ke rumah makan Padang tuh ya. Saya orang Padang juga, tapi kaget aja gitu melihat foto tuanku ditaruh di situ. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya ternyata katanya untuk mendatangkan pelanggan. Padahal yang mendatangkan pelanggan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini penting nih. Terkadang orang menganggap remeh perkara ini. Padahal di satu sisi ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam lubang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam surat, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, nggak bakal diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti Pak, Bu, kalau kita na'udzubillah jatuh ke dalam dosa kesyirikan, kemudian kita nggak bertaubat sebelum meninggal, jaminan ampunan tidak kita dapatkan. Na'udzubillah. Adapun kalau ternyata na'udzubillah kita jatuh ke dalam dosa zina, dosa riba, dosa maksiat yang lain-lainnya selain kesyirikan, maka tetap ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak dengan kesyirikan. Maka perbaiki akidah kita, perbaiki akidah kita. Awali dengan kebaikan, dimulai dari akidah, karena inti dari segala perkara adalah akidah terlebih dahulu. Kalau akidah kita sudah baik, niscaya seluruh urusan kita akan baik. Tapi kalau ternyata akidah kita sudah tercoreng, sudah rusak, yakinlah urusan kita akan terbengkalai, urusan kita akan berantakan. Ya. Padahal ngeri dosanya orang yang berbuat kesyirikan. Maka jangan kita terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Kalau ternyata ada keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, nasihati dengan cara yang baik. Kasih buku, kasih video, kasih penjelasan, ngomong baik-baik, gak usah sampai gontok-gontokan. Tugas kita hanya menyampaikan. Mereka mau terima, alhamdulillah. Mereka mau terima, semoga Allah beri hidayah. Ini yang pertama, perbaiki akidah kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita perbaiki? Yaitu perbaiki perbuatan kita. Perbuatan kita harus diperbaiki. Maksudnya bagaimana Ustaz? Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, dan juga seorang tabi'in yang mulia Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tatkala beliau menafsirkan surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dengan siapapun itu. Maksud dari beramal saleh di sini, kata sahabat Nabi, kata seorang tabi'in yang mulia Fudail bin Iyad, adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yaitu amal saleh adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka rugi Pak kalau ternyata ada di antara kita yang beramal namun tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya. Karena Ibunda Aisyah pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan," barang siapa yang berbuat suatu amalan dalam perkara dunia, perkara agama, "laisa 'alaihi amruna," dan enggak ada perintahnya dari kami, "fahuwa raddun," bayangin, dan maka amalan tersebut pasti ditolak. Ditolak sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Pak, kita udah capek beramal gitu ya, ujung-ujung ternyata di hari kiamat enggak Allah terima. Kenapa? Karena amalanmu wahai fulan tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW. Kebayang gak tuh rasanya gimana? Sedih. Kenapa? Karena kita gak mau dengerin orang-orang yang diberi petunjuk. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimuna 'ala yadayhi," dan hari di mana orang-orang yang zalim menggigit jari jemari mereka. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Duhai celaka diriku, kenapa kok aku enggak mengambil jalannya Rasul? Allahumma musta'an. Maka rugi Pak kalau ternyata amalan kita tidak sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka perbaiki amalan kita, perbaiki amalan-amalan kita, khususnya perkara agama, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia bebas, selagi tidak ada larangan dari syariat, maka bebas.
Ada perkara agama harus pakai dalil. Dan ini ijma' ulama. Al-ibadah tauqifiyah. Sesungguhnya ibadah itu membutuhkan yang namanya dalil. Dan ini kaidah yang sudah dipapar jelaskan oleh para ulama. Al-aslu fil asya ibahah. Pada dasarnya semua perkara itu halal, boleh. Illa ma dalla alaihi dalil ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Wal aslu fil ibadah at-tahrim. Akan tetapi pada dasarnya seluruh ibadah itu haram. Illa ma dalla alaihi dalil ala amrihi. Kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Kita sholat, ada perintahnya atau enggak? Ada. Wa aqimus sholat. Kita menunaikan zakat, ada perintahnya atau enggak? Wa atuz zakat. Kita berbakti sama orang tua, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya atau enggak? Ada di dalam Al-Qur'an. Wa bil walidaini ihsana. Kita tidak boleh untuk menyembah berhala, ada perintahnya atau tidak? Ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Seluruh perkara ibadah harus ada dalilnya. Enggak boleh sakarpe, enggak boleh semau gue, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau dalam perkara dunia silahkan, kecuali ada dalil yang melarang. Contoh di antara perkara dunia yang terlarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah apa? Makan makanan yang haram. Pada asalnya seluruh makanan itu halal, kecuali ada yang diharamkan. Seperti apa? Babi, apalagi khamr, jelas larangannya. Dan yang menyerupai dengan itu, baik itu datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Perbaiki amalan-amalan kita. Jangan sebaliknya. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel ruginya belakangan. Karena yang namanya penyesalan itu datangnya kapan? Terakhir. Gak pernah penyesalan datang dulu, waktu itu gak ada cerita itu. Ya, selalu penyesalan datang terakhir. Nah kemudian yang sekalian rahimahullah, setelah kita membahas yang pertama harus kita perbaiki adalah akidah, yang kedua adalah perbuatan, dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting, yaitu perkataan. Ya. Perkataan kita harus kita perbaiki. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam telah berlalu, telah berganti. Kita sebagai seorang muslim harus ada naik levelnya, harus ada upgrade-nya, harus ada naik tingkatnya. Jangan seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Di tahun 2024 kita sering gibahin orang, padahal gibah itu dilarang, kita tahu. Masa iya di 2025 masih mau gibahin orang? Mau sampai kapan? Kita di tahun 2024 dan sebelumnya masih suka ngibul, apalagi sampai ngibulin orang. Masa iya di tahun 2025 masih ngibul lagi? Padahal kita tahu yang namanya berdusta itu terlarang. Mau sampai kapan? Di tahun sebelum 2025 kita masih jutek sama orang, masih judes sama orang, masih pedes mulut kita sama orang. Mau sampai kapan? Padahal Allah perintahkan kita untuk berucap dengan ucapan yang baik. Contoh Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, dimaki, dikibuli, didustakan, difitnah, tukang sihir, penyair, orang gila, lagi sholat dilemparin kotoran, lagi dakwah dilemparin batu. Apakah pernah terlempar ucapan kotor atau kasar dari lisan beliau? Kalla, sekali-kali tidak. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, sebaik-baik teladan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya setiap kita memperbaiki diri, khususnya dalam seksi lisan. Kenapa?
Ngeri orang yang kalau ngomong nggak difilter. Hadis dari Nabi SAW, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW pernah bersabda, Innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang dia ngomong dengan sebuah kalimat. Sebuah kalimat. Kalimat kalau dalam bahasa Arab itu artinya satu kata. Adapun kita dalam bahasa Indonesia, kalimat itu rangkaian dari kata-kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat, al-kalimah itu artinya satu kata. Satu kata. Ada seorang hamba yang dia berucap dengan satu kata doang. Dia gak peduli dengan apa yang diucapkan, padahal satu kalimat doang, satu kata doang. Yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata Allah lemparkan dia ke dalam api neraka sejauh perjalanan timur ke barat. Cuma gara-gara apa? Satu kata yang dia gak pilih-pilih dulu. Bayangkan perjalanan timur ke barat sampai mana kita, Pak? Berapa durasinya kira-kira? Ternyata Allah lemparkan kita gara-gara itu, kata Nabi SAW. Kita gak pilih-pilih omongan. Kalau ngomong nyeblak, main asal nyeblak aja. Ya. Apa istilah orang Jawa apa, Pak? Gedabrus. Betul ya? Gedabrus betul. Bukan, beda lagi. Hah? Ya intinya seperti itu. Ya. Asal ngomong aja. Hati-hati. Perbaiki perkataan kita semua. Di tahun 2025 kita harus bertekad. Kita harus bermuhasabah, kita harus berintrospeksi, kita harus tanamkan di dalam jiwa bahwasanya kita harus lebih baik dari tahun 2024. Khususnya di bulan Haram, di bulan Rajab, ya. Jangan sama-sama lagi fulan di tahun 2024 sama di fulan tahun 2025. Gak boleh ini harusnya. Seorang mukmin itu harus naik tingkat. Kenapa? Karena kita sedang mengejar ajal kita masing-masing. Kita sedang berada di gerbong yang sama, tinggal nunggu giliran nyampenya kapan. Ya. Maka di dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Nabi SAW menceritakan tentang kondisi roh orang yang beriman dengan kondisi roh orang yang tidak beriman atau suka ngomong kotor. Adapun orang yang beriman mudah untuk dicabut rohnya. Ternyata orang yang tidak beriman susah, lepol, susah, kesulitan. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak beriman dan berucapan yang tidak baik. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki bersama kualitas diri kita. Jangan kita rela diri kita stuck di tempat yang sama, di kubangan yang sama. Karena dikhawatirkan tatkala kita stuck di kubang yang sama, di kubang kemaksiatan apalagi na'udzubillah, ternyata Allah cabut nyawa kita di situ. Ya. Ini ngeri, ya. Maka ambil sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, niscaya dia akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Berarti kalau kita kebiasaannya beramal soleh, niscaya Allah akan wafatkan kita dalam kondisi beramal soleh. Dan ini cita-cita kita bersama. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang kebiasaannya selalu maksiat, yakin suatu saat akan Allah wafatkan dalam kondisi bermaksiat pula. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa diambil pelajaran untuk kita semua dan menjadikan diri-diri kita diri-diri yang lebih baik lagi, khususnya di tahun yang baru ini. Dan semoga Allah jadikan kita hamba yang senantiasa mencintai keimanan dan mencintai amal soleh dan mencintai perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan semoga Allah jadikan kita
membenci kekufuran, kefasikan, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang senantiasa berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir. Semoga Allah panjangkan umur kita semuanya agar senantiasa berada di atas ketaatan, dan hingga akhirnya Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kurang lebihnya, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan itu datangnya dari kejahilan kami sendiri, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kami ucapkan. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada alhamdulillah. Baik, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, masih ada waktu 5 menit. Dipersilakan bagi yang sekalian untuk yang ingin bertanya, silakan. Ada? Pak Heru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang bilang kalau bulan puasa itu kalau baca Al-Quran itu kuantitasnya banyaknya, tapi kalau di luar bulan Ramadan kan bisa sambil mendalami dan tafsirnya. Apa betul? Karena kalau lihat dari imam-imam yang itu berapa juz banyak banget gitu. Waktu bulan puasa itu khatamnya sampai itu. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Pak Heru bertanya, kalau di bulan Ramadan itu hendaknya kita, ya ada yang mengatakan kita perbanyak kuantitasnya. Ya, adapun di bulan lain maka kualitasnya, karena waktunya lebar. Allahu a'lam bishawab. Kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan menggabungkan keduanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Kita gabungkan kualitas serta kuantitas. Jadi kita atur skema, kita atur jadwal. Jangan kita pilih salah satu. Jangan kita cuma fokus tadabbur, bagus, sama-sama bagus. Atau sebaliknya, kita cuma fokus membaca tanpa mentadabburi, bagus juga, sama. Namun yang terbaik Allah a'lam bishawab adalah kita menggabungkan di antara keduanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Ya. Jadi lebih baik dua-duanya digabungkan. Tapi kalau tidak, jangan sampai kelewatan dua-duanya. Ya. Pilih salah satu. Kita mau fokusnya di mana nih? Mau fokus tadabbur. Jangan sendirian. Cari orang yang berilmu sambil tanya-tanya. Karena terkadang kalau orang baca sendiri nekat, baca tafsir, itu terkadang sesatnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita membaca tafsir itu sejatinya harus pakai kaidah-kaidah awal, ada usulnya. Gak bisa sembarangan membaca tafsir itu, gak bisa. Ya, kecuali memang tafsir-tafsir yang ringkas, seperti tafsir biasa yang diterbitkan oleh Mujama' Malik Fahd. Ya, yang mana ini dikumpulkan dengan kalimat yang sangat-sangat ringkas. Tapi kalau anda membaca tafsir At-Tabari, ini induknya tafsir, ini nggak mungkin anda membaca sendiri. Ya. Ustaz-ustaz pun terkadang kewalahan, ya. Ataupun baca tafsir Ibnu Katsir, ini juga butuh bantuan, ya. Namun para ulama menjelaskan kalau memang harus baca tafsir, maka cari tafsir yang paling ringkas dulu, tafsir yang paling mudah, seperti tafsirnya Mujama' Malik Fahd, yang percetakan Malik Fahd di Madinah, yaitu namanya Tafsir Muyassar, atau tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu yang namanya Taisir Azizur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang dinamakan dengan Tafsir As-Sa'di. Ini bagus, ringkas tapi mudah untuk dipahami. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini lebih baik dua-duanya, Pak. Lebih baik dua-duanya, tidak pilih salah satunya. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa, jangan sampai kelewat dua-duanya. Baca yang banyak atau tadabburi yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz untuk waktu, karena sudah masuk waktu Isya. Silakan untuk Pak Ustaz memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, jazakumullah khairan. Adapun kesimpulannya adalah jemaah sekalian, marilah kita memperbaiki diri, memperbaiki apa yang telah terlewat dari diri kita, baik itu dari sisi akidah ataupun dari sisi perbuatan dan juga dari sisi perkataan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sama dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ya, seharusnya seorang mukmin adalah mengupgrade dirinya, menaikkan skillnya, menaikkan kualitas ibadahnya pun mulai ditingkatkan juga. Dan adapun kalau terjadi kesalahan, kekhilafan dan semisalnya, maka kembalilah kepada Allah, bertaubat kepada Allah
Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah